Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Intan Grisha, NPM 19011010034 dari kelas AMT D012. Di sini saya akan berperan sebagai General Manager, di mana 3 bulan yang lalu PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman and beverage telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan masing-masing cabang dipimpin oleh general manager dan general manager masing-masing kantor cabang tersebut diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Jadi di sini saya sebagai general manager telah memimpin perusahaan cabang selama 3 bulan terakhir dan saya akan membuat penjelasan mengenai yang pertama 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur, yang kedua, manajemen persediaan minimal 20 barang, dan yang ketiga, siklus proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Dan yang keempat, pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1-3. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tahapan manufaktur. Tahapan manufaktur sendiri yang pertama yaitu menentukan produk, yang kedua yaitu menentukan bahan baku yang akan digunakan, yang ketiga yaitu melakukan purchasing atau pembelian bahan baku, dan yang keempat yaitu manufacturing, dan yang kelima yaitu barang jadi. Selanjutnya, fungsi manajemen manufaktur sendiri yaitu yang pertama ada perencanaan, kedua untuk sebagai organisasi, yang ketiga staffing, yang keempat koordinasi, dan yang kelima pengawasan. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, untuk melakukan tahapan yang pertama, kita menentukan produk terlebih dahulu. Menentukan produk berarti kita melakukan perencanaan produksi, di mana dapat kita mulai dengan bagian inventory. Jadi kita klik bagian inventory, kemudian kita pilih configuration-nya, pilih warehouse-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buat warehouse-nya kita di Kalimantan. Dan untuk produknya kita akan buat produk saya akan mencontohkan produknya yang akan kita buat, misalnya kita akan buat jus melon. Nah, untuk jus melon sendiri, ini kita pilih consumable karena jus melon sendiri tidak dapat disimpan, jadi harus langsung dikonsumsi. Jus melon sendiri kita pilih candy sold karena jus melon ini kita jual dan kita tidak bisa beli untuk jus melonnya, jadi kita hilangkan yang can be purchase-nya. Kemudian kita isi harganya, kita jual itu 10.000. Nah, untuk cost-nya sendiri untuk membuat jus melonnya ini kita membutuhkan 70.000. Dan untuk customer tax-nya kita bisa hilangkan atau dapat kita masukkan untuk pajaknya, dan di sini saya akan hilangkan saja. Nah, kemudian kita klik ke bagian inventory-nya, kita pilih manufacture karena jus melon ini akan kita produksi. Jadi kita akan klik untuk menyimpannya. Nah, selanjutnya saya akan membuat bahan bakunya. Untuk jus melonnya sendiri yaitu kita misal pilih melon. Nah, untuk melonnya sendiri kita pilih yang can be purchased karena kita harus membeli melon. Untuk itu produk type-nya kita pilih storable product karena buah melon itu dapat disimpan, dan untuk sales price-nya kita isi 0 karena kita tidak akan menjual hanya melon utuh, dan kemudian cost-nya kita hargai untuk dapat membuat satu produk melonnya itu kita bisa berapa itu, setengah misal 6.000 gitu ya. Gitu. Kemudian inventory-nya kita pilih yang buy karena kita akan membeli buah melonnya itu sendiri. Gitu. Kita klik save. Oke. Kemudian kita akan ulangi sebanyak 20 kali karena
untuk koas ini kita akan membuat 20 item untuk barangnya. Nah, untuk tahapan yang kedua, kita akan menentukan bahan baku yang akan digunakan. Di sini saya misalkan kita akan membuat roti bakar coklat. Nah, untuk membuat roti bakar coklat, kita bahan baku yang akan kita gunakan yaitu roti dan selai coklat. Di sini kita tidak mempunyai stok untuk rotinya dan selai coklatnya juga kita tidak mempunyai. Maka dari itu kita akan melakukan tahapan yang ketiga yaitu melakukan purchasing atau pembelian bahan baku. Nah, untuk melakukan purchasing kita pilih menu purchase, kemudian kita pilih create. Nah, kita pilih vendornya, kita pilih untuk beli roti, kita pilih yang di Oma Bread, kita pilih produknya roti. Untuk kuantitasnya kita membutuhkan, misalnya kita akan beli 25 roti. Maka dari itu kita bisa klik send by email untuk misal kita untuk konfirmasi pembeliannya, kita bisa send by email. Nah, ini kita klik aja sih. Invite emailnya, kita pilih emailnya toko Nah, kita pilih send untuk konfirmasi bahwa kita akan membeli produk ini. Kemudian kita klik confirm order. Kemudian jika kita anggap saja kita sudah menerima produknya, kita pilih receive produknya. Kemudian memang jika sudah benar, kita pilih dengan validate. Nah, kita apply. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bahwa produknya memang apakah sudah nambah. Nah, ini bisa kita lihat bahwa produk yang kita beli tadi, rotinya kita nambah jadi kita punya persediaan 25 unit. Selanjutnya kita pilih lagi untuk beli selai. Akan beli selai di toko Barokah. Selai coklat. Nah, untuk kuantitasnya kita misal butuh 5. Kita mau beli 5. Kemudian beli by email. Nah, kita isi email perusahaan kita. Send. Kemudian kita pilih confirm order. Kemudian kita anggap saja kita sudah menerima produknya, jadi kita receive produknya. Dan kita lihat memang sudah ada stoknya 5, jadi kita validate. Nah, bisa kita lihat bahwa selai
selai coklat, kita jadi nambah 5 unit. Kemudian kita akan menuju ke bagian tahapan yang keempat, yaitu manufacturing. Nah, di sini kita akan melanjutkan tahapan yang keempat, yaitu proses manufacturing, di mana kita akan memproduksi barangnya. Jadi kita klik manufacturing, kemudian kita pilih create, kemudian misalkan kita ingin kita mau buat roti bakar coklat, kuantitinya kita butuh 3, mau beli 3. Lainnya kita butuh komponennya roti, kemudian kita butuh selai coklat, fungsinya 3, selai coklatnya juga 2, kita klik confirm. Selai. Nah, di sini sudah kita melakukan proses manufaktur, kemudian kita cek manufacturing, kita klik. Nah, ini kita yang bikin tadi 3 ada tulisannya down kayak gini. Jadi untuk tahapan yang kelima, produknya kita pilih ke produk. Nah, di sini kita roti bakarnya kita punya 14 unit. Nah, untuk tahapan yang kelima, bahan jadi yaitu kita punya roti sebanyak roti bakar coklat sebanyak 15 unit. Gitu. Nah, kemudian kita menuju persoalan ketiga, yaitu kita akan membuat siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Nah, untuk mulainya kita pilih klik sales, kemudian kita pilih create. Nah, kita pilih customer-nya, misal Pak Beni. Nah, di sini Pak Beni akan melakukan pembelian roti bakar coklat sebanyak 3 buah. Nah, sebanyak 3 buah. Kemudian kita pilih send by mail. Nggak muncul ya ini ya, price-nya. Nah, di sini Pak Beni akan membayar di sini Pak Beni akan
melakukan pembelian roti bakar coklat sebanyak 3 buah, kemudian harganya 15.000, jadi totalnya 45.000. Kita klik confirm. Nah, kita klik invoice. Nah, di sini sebelumnya ada satu delivery ini, berarti kita sedang melakukan pengiriman. Gitu. Klik invoice. Jadi kita pilih regular invoice-nya. Kemudian kita klik confirm. Nah, untuk pembayarannya kita daftarkan terlebih dahulu pembayarannya. Misal di sini Pak Beni akan melakukan pembayarannya secara kredit. Nah, di sini Pak Beni itu bayar 20.000 terlebih dahulu. Kemudian klik payment. Nah, di sini terdapat tulisan yang tanda parsial, artinya Pak Beni itu masih ada tanggungan kurang 25.000 di sini. Jadi ini termasuk pembelian kredit. Nah, untuk pembayaran tunai sendiri dapat kita lihat di bagian atas yang berwarna hijau itu in payment, di mana pembayaran tersebut lunas pada hari itu juga. Sedangkan untuk pembayaran kreditnya sendiri, pada bagian atas itu bertuliskan partial, di mana pembayarannya sendiri itu masih ada sisa untuk yang harus dibayarkan. Nah, kemudian untuk melihat laporan keuangannya, kita dapat klik accounting, kemudian kita pilih yang reporting ini untuk melihat laporan-laporan apa saja yang dapat kita akses gitu. Nah, di sini seperti contohnya kita dapat melihat eksekutif summary-nya, kemudian kita juga dapat melihat profit dan loss-nya, kemudian kita juga dapat melihat statement cash flow-nya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.